Welcome to my travel vlog. Kali ini saya ke Hong Kong. Ini adalah salah satu kuil yang saya kunjungi di Hong Kong, yaitu namanya Sick Sick Yen Wang Tai Sin. Ini adalah gerbang utama masuk ke kuil Wong Tai Sin. Sebelum masuk, seperti biasa saya mengabadikan momen di gerbang pintunya. Nah, ini nanti di bagian dalam saya akan share masuk ke salah satu bagian yang ada patung Dewi Kuan Yin dan air terjunnya di sini. Nah, saya jalan-jalan ke sini pagi hari, jadi setelah saya dari hotel, breakfast, kemudian langsung naik MTR menuju ke kuil Wong Tai Sin ini. Nah, sebenarnya gampang banget ya menuju ke sini, teman-teman tinggal menggunakan MTR dan cari ke arah Wong Tai Sin Temple. Nah, nanti teman-teman bisa keluar dari sini dan tinggal jalan kaki, nggak berapa jauh, sampai deh di tempatnya, yaitu kuil Wong Tai Sin. Letaknya ada di Chuk Yen, Kowloon, Hong Kong. Nah, katanya ada kepercayaan kalau misalnya berdoa di sini, maka semua permohonannya itu akan dikabulkan. Jadi nggak aneh bahwa kuil ini dipenuhi oleh pengunjung, wisatawan, maupun orang-orang yang mau berdoa di sini. Nah, ini ada singa penjaga pintunya, lucu ya, bentuknya mirip seperti kepala naga dan bawa bola. Ketika masuk, salah satu yang menarik perhatian saya ini adalah salah satu patung dewa, yaitu namanya patung Wang Liang, yaitu patung dewa penjaga ajaran Tao. Tugasnya adalah menjaga si kuil ini dari semua iblis maupun menjaga supaya ajaran Tao itu bisa dengan aman disebarkan. Kuil ini didirikan dari arahan Master Wong Tai Sin, yaitu nama kuil ini berasal, yaitu pada April 1942, mulai tulisan yang katanya diilhami ilahi dan biksu-biksu akhirnya membuat di sini. Nah, katanya tempat ini menyimbolkan simbol sayap burung funik, yaitu tempat yang terberkati untuk mendirikan kuil dan menyebarkan ajaran Tao. Sebenarnya ini kuil ini mengalami beberapa kali renovasi, beberapa yang utama ada altar utama, Confucian Hall, dan beberapa bangunan utama. Dan kuil ini itu dibangun menggunakan prinsip Feng Shui dari Tiongkok, yaitu memadukan 5 unsur, yaitu logam, kayu, api, air, dan tanah. Kita akan menuju ke altar bagian utamanya. Di depannya tentu ada gerbang lagi namanya Jinhua Heritage Pai Fong. Nah, ini memiliki 3 pintu ya, jadi ada 3 gerbang utama. Nah, dulunya nama Master Wong Tai Sin ini dipanggil dengan nama Wong Choping. Lahir di Jinhua, Zhejiang, dinasti Qin Timur di Tiongkok. Nah, nanti di balik gerbang ini bisa dijumpai ada 2 dewa pintu semi relief ya, jadi kayak lukisannya menonjol, bertugas untuk menjaga tempat pemujaan dan altar utama di kuil ini. Di pelataran depan, sebelum masuk ke dalam altar utama, kita bisa jumpai patung-patung dari 12 shio dari Tiongkok ya, yang berbentuknya ukurannya seukuran manusia. Nah, yang pertama di sebelah ini kita bisa lihat ada shio babi. Kemudian selanjutnya ini ada shio anjing, kemudian ada shio ayam, yaitu shio saya, kemudian shio monyet seperti Kerasakti, dan juga ada shio-shio lainnya yaitu shio kambing, lalu berturut-turut ada shio kuda. Di sebelahnya shio kuda adalah shio ular, lucu juga sih shio ularnya, di sini ada tangannya juga dan berdiri dengan tegak. Kemudian di sebelahnya lagi ada shio ular, di sebelah shio ular shio naga, lalu shio kelinci, habis shio kelinci adalah shio macan. Lalu yang paling ujung sebelah kanan itu adalah shio kerbau. Patungnya ini lumayan tinggi ya, 2 meter, setinggi manusia, bergaya seperti menteri dan jenderal, pegang alat dan senjata. Yang terakhir ada shio tikus di ujung kalau teman-teman lihat ya. Ayo kita cek ya ke dalam, ada apa aja di bagian dalam gedung utamanya. Nah, ini tampak foto dari gedung menuju ke altar utamanya. Khas seperti di kuil-kuil lainnya, ini seperti saya jumpai di kuil Buddha Tooth Relic di Singapura, ada lukisan dari 9 naga ya, ketika di bagian depan gerbang kuil masuknya dengan warna-warni yang berbeda.
Saya bukan beragama Buddha, Tao maupun Konghucu, namun saya menghormati karena ini aja ajaran leluhur yang udah dipercaya ratusan tahun dan saya percaya ada nilai-nilai kebenaran di masing-masing agama. Nah, ini ada desain dari altar utama ya, mengikuti arsitektur tradisional. Di bagian sampingnya ada berbagai kuil-kuil, ini kuil dewa keberuntungan gitu ya yang banyak orang berdoa juga di sini. Kemudian kita akan lihat lagi kuil-kuil di sampingnya. Jadi ini kuilnya ada di samping dari altar utamanya. Dan teman-teman bisa lihat orang-orang banyak sekali berbondong-bondong di sini menyembah, berdoa ya. Nah, ini adalah patung dewa pintu ya yang saya tunjukkan ketika dari arah depan gak terlihat tapi dari arah dalam terlihat. Selain itu ada kuil dewa kesembuhan, Yawang, yang dipercaya bahwa dia adalah tadinya dokter dan peneliti kesehatan yang bisa menyembuhkan orang. Di sampingnya ada kuil Pisya, yaitu kuil untuk kesuburan dan memberkati anak-anak agar tumbuh sehat. Nah, ini atap dari altar utama, bentuknya persegi, dindingnya tinggi, dihiasi berbagai cat berwarna ya. Tentu dominasi khas negeri Tiongkok adalah warna merah. Nah, teman-teman, yang unik di sudut-sudut atap, ujung-ujung atapnya coba perhatikan ada patung-patung hewan mitologis Tiongkok ya. Biasanya jumlahnya 3, 5, 7, atau 9. Seperti biasa, di kiri dan kanan ada patung singa besar penjaga pintu dari kuil altar utama. Ada juga yang unik, saya baru lihat patung burung bangau di atas kura-kura naga ya. Katanya sih simbol dari panjang umur dan kesehatan. Ini saya shoot berbagai lampion yang ada di atas dari lapangan di depan altar utamanya. Warna-warni sekali ya, dan dominan memang warna-warna terang, merah, oranye, kuning, dan sebagainya. Nah, untuk masuk ke sini sebenarnya gratis ya teman-teman, jadi nggak perlu siapkan uang ataupun berapapun. Cuma nanti kalau teman-teman memang berminat untuk menyumbang, mendonasikan sebagian uang teman-teman, nanti ada tempatnya untuk bisa berdonasi. Tapi tentu jangan lupa bahwa ini bukan tempat wisata sepenuhnya, ini merupakan tempat beribadah, jadi harap jaga kesopanan maupun cara berpakaian. Kompleks kuil Wong Tai Sin ini cukup luas ya, jadi kita hanya baru lihat sebagian kecil. Nah, nanti selanjutnya kita akan lihat kuil-kuil lainnya. Nah, ini adalah salah satu kuil yang sangat menarik. Di dalamnya ada patung-patung berwarna emas ya, terbentuk sepertinya dari emas atau dilapis emas. Di dalamnya ada 5 patung dewa kemakmuran, 1 di tengah dan 4 di samping-sampingnya. Gitu. Ini katanya disebutnya Taoist God of Wealth ya. Jadi orang-orang untuk mendoakan kemakmuran, gitu kan, kesejahteraan ada di sini. Dibangun, kuilnya berbentuk dari kaca, ditopang oleh pilar-pilar naga yang terbuat dari perunggu. Nah, nggak jauh dari situ ada Scripture Hall yang atau General Office melambangkan elemen dari kayu. Di tengahnya ada tulisan "To doing good is the source of happiness". Ini katanya salah satu ajaran moral dari Tao adalah berbuat baik. Bergeser dari kuil Dewa Kemakmuran, gak jauh dari situ ada kuil lain yaitu Three Saint Hall. Jadi aula untuk 3 orang kudus, yaitu tempat 3 agama itu berada dalam satu hormat, yaitu ajaran agama Konfusianisme. Di dalamnya ada patung Lord Kuan Ti, ada Dewi Kuan Yin, Buddhisme, dan Patriark Lu-Tzu dari Taoisme. Jadi 3 itu bisa dihormati, dipuja di dalam satu tempat secara bersamaan, menggambarkan keharmonisan dari 3 agama di dalam satu tempat. Ada objek wisata lainnya yaitu ada Yuki Fountain, yaitu menyimbolkan elemen air. Diredesain menjadi ada di dalamnya 7 buah lotus atau bunga teratai yang menggambarkan 7
mata dari manusia. Di samping air mancurnya itu dan di samping dari Scripture Hall ada sebuah dinding yang dihiasi oleh relief ya, gambar yang menonjol yang berwarna emas ya, seperti dilapisi emas. Saya nggak tahu, mungkin teman-teman yang tahu ini apa, menceritakan apa, bisa share nanti di kolom komentar. Cuman sangat indah karena dilapisi emas, beda seperti relief-relief yang hanya terbuat dari batu. Nggak lupa juga saya ambil foto untuk kenang-kenangan di depan relief berwarna emas ini. Oke, lanjut lagi. Ini ada serambi Confucius, Confucian Veranda, tempat penyembahan untuk Confucius dan juga 72 muridnya. Tentu warnanya identik dengan pilar-pilar berwarna merah ya, dan tulisan-tulisan Mandarin. Di samping dari Confucian Veranda, serambi dari Confucius, ada Confucian Hall, Aula Confucius, tempat untuk menyembah Confucius dan muridnya yang terbaik. Saya nggak masuk ke dalam, namun berdasarkan informasi, sampai sekarang di dalamnya masih terdapat lukisan asli porselen dari Liu Yi, The Six Skills, dan patung Confucius untuk menghormati dan menyembah Confucius. Setelah berkeliling cukup jauh ya, cukup banyak jalan-jalan di sekeliling kuil Wong Tai Sin ini, akhirnya saya untuk memilih masuk ke salah satu tempat atau taman yang adanya agak di belakang, namun bentuknya seperti di Tiongkok asli ya. Bentuk taman seperti ini, ada pintu gerbang bulat. Nah, coba kita lihat di dalam ada apa saja ya di dalam taman ini. Yang saya baca, taman ini namanya adalah Good Wish Garden atau Taman Harapan Baik. Nah, ini desainnya itu meniru dari istana musim panas di Beijing, Tiongkok sana. Makanya khas warnanya merah, hijau, lingkaran, dan lengkungan-lengkungannya dengan tangga-tangganya juga khas. Nah, di sebelah kanan ini teman-teman lihat ada patung giok putih kawanan domba abadi. Ini salah satu daya tarik juga dari Good Wish Garden ini. Yang saya baca juga dari sumber Wong Tai Sin Temple di website juga, bahwa nama Good Wish Garden ini diturunkan atau diambil dari Analek Confucius. Nah, nanti anak Confuciusnya apa saya akan share ya. Nah, Analek Confuciusnya itu berbunyi bahwa do whatever by heart at 70 years old. Jadi ketika umur 70 lakukan apa saja sesuai dengan arahan dari hati. Gitu. Nah, ini kenapa 70? Karena memperingati ulang tahun dari Siksik-yen, yaitu yayasan pendiri Wong Tai Sin Temple ini. Tamannya cukup luas ya, cukup asri, ada seperti serambi, balkon, danau, ada juga bunga teratai, ada ikan-ikan mas atau ikan koi di tengahnya, ada air-air mancur, jadi cukup asri lah gitu. Ada koridor, cuman memang banyak anak tangga ya karena menyesuaikan bentuk dari kontur tanahnya yang naik dan turun berbukit-bukit. Jadi hati-hati untuk orang tua, perlu pegangan. Nah, ada berbagai pavilion berbentuk persegi, bundar, kipas, heksagon gitu ya, yang tempat kita nanti bisa duduk, minum sejenak, menikmati pemandangan dan suasana taman dari Good Hope ini. Yang spesial nanti di bagian belakang setelah menyusuri taman akan kita temukan patung Dewi Kwan Yin
dan air terjun di tengah kolamnya. Nah, ini cukup besar ya, air terjunnya cukup luas, dan dari guci bawaannya Dewi Kwan Yin tersebut keluar juga air mancur. Ini cukup asri ya, saya ambil foto juga di sini. Seperti biasa Dewi Kwan Yin berdiri di atas dari bunga teratai. Di sini juga banyak banget ikan-ikan koi ya, warna-warni, warna emas, kuning, putih, yang ada juga yang hitam ya. Sebagai, kalau nggak salah, dipercaya sebagai simbol kemakmuran ya. Kalau teman-teman perhatikan, di belakang background dari gua, dari taman ini banyak sekali apartemen, gedung-gedung tinggi ya. Seperti teman-teman ketahui bahwa di Kowloon, di Hong Kong ini, tanah sangat terbatas, jadi memang areanya berdekatan sekali dengan area apartemen, area gedung-gedung tinggi lah, langsung di Kowloon ini. Sebelum pulang, spot terakhir yang saya kunjungi adalah Yue Lao, dan ada pasangan lelaki dan perempuan. Tempat untuk katanya si kekasih meminta jodoh atau yang udah punya jodoh untuk bisa menikah dan nanti nasibnya baik bisa sampai menikah dan sejahtera. Nah, ini uniknya ya, bentuknya di sebelah kiri ada dan kanannya itu ada sepasang kekasih gitu kayak suami istri, dan caranya berdoa di sini adalah mengikatkan benang merah ya menggunakan tangan sendiri yang berdoa dari kiri ke kanan gitu kan di depan si Yelau ini. Jadi diiketin di tangannya Yelau ini untuk menyimbolkan bahwa kita akan mengikat orang atau jodoh kita gitu. Semoga si pria bisa menemukan Mrs. Right, jadi sang pujaan hatinya, dan si wanita juga menemukan Mr. Right gitu, lelaki yang tepat, dan akhirnya menikah dan bahagia. Gitu ya teman-teman. Semoga ini menjadi bisa inspirasi tempat wisata, tempat berdoa, berkunjung ke Hong Kong, tidak selalu shopping mall, tapi juga tempat wisata religi tiga agama. Bye-bye.